Oke, we are live. Welcome to day 22, hari ke-22 Survival to Mastery Forex in Action. Oke, teman-teman. Hari ini teman-teman semua sudah lulus gitu ya, sudah lulus, harusnya sudah selesai slide-nya. Bukan lulus sih, slide-nya sudah selesai dan hari ini seperti biasa kita akan live trading teman-teman selama beberapa minggu ke depan. Jadi kita akan live trading Q&A, live trading Q&A, live trading Q&A dan sampai selesai 30 hari teman-teman masuk ke grup alumni, nanti kita akan bahas detail satu persatu step by step-nya. Jadi sekarang tugas kita adalah ngapalin stack basic-nya dulu. Ingat kita akan back to basic gitu ya. Kita akan back to basic. Yang baca. Iya. Tank baca game boleh? Aku yang baca yang ada mulutnya. Yang nggak serem. Sama mami. Oke, come on with mami. Malam siap brum gas. White space masuk ya, white space nanti kita akan bahas jelas. Kita akan bahas di grup alumni ini. Mas Diki ngechat saya. Halo Mas Angga. Aku mau yang baca. Oke, saya akan melakukan. Saya akan share screen gitu ya. Alright. Ya. Kita akan mulai. Saya akan live starting dulu, teman-teman. Saya akan selesaikan USD sambil teman-teman kalau punya pertanyaan silahkan komen di sini. Nanti kita akan lanjutkan, gitu ya. Kita sekarang di Euro USD, teman-teman. Euro USD dan seperti kita lihat Euro USD step pertama climate-nya nggak confirm gitu ya, teman-teman, karena tipis. Kalau nggak confirm tipis, kita skip dulu di proses ini. Kita back to basic, teman-teman. Saya akan kunci pintu dulu. Ingat kita back to basic teman-teman, jadi climate-nya nggak confirm, kita skip dulu. Oke. Euro USD climate-nya nggak confirm, kita skip gitu ya. Kita lewatkan dulu, kita ke GBP USD. GBP USD kita lihat climate-nya confirm down market gitu ya. Climate-nya oke, confirm down market. Confirm down market karena merah tebal berarti confirm down market. Karena 4 down marketnya 5,68, jadi 4 dari 6. Kita masih punya 2 hari lagi GBP USD untuk tetap dalam down climate gitu ya. Semangat sehat baut, masa nggak buat maksudnya. Oke, jadi climate-nya confirm teman-teman. Kalau climate-nya confirm, berikutnya kita akan aktifkan auto UFO-nya untuk menentukan di mana final targetnya. Magic kita udah punya final target di sini teman-teman. Jadi GBP USD climate-nya confirm, final targetnya di sini teman-teman bisa lihat. Kita akan buka Excel-nya. Kita akan bikin Excel baru aja ya. Oke, coba ini kalau saya Ctrl A, Ctrl C, saya bikin baru. Boom gitu ya. Saya tambah di sini. Insert. Oh, baik. Harusnya di sini. Insert gitu ya. Saya cek di sini climate gitu ya. Climate, saya akan tulis semuanya di sini biar teman-teman panjang, biar gampang. Current, keterangan, oke, climate, current, jadi gitu ya. Saya akan tulis berikutnya di sini keterangan, jadi valid atau tidak valid nanti ya. Oke, seperti ini gitu ya. Saya akan kosongkan dulu yang lain kayaknya. Delete. Rumusnya ke copy kan, oke. Jadi saya akan mulai dari sini GBP USD gitu ya. Saya akan gedein ininya. Oke, GBP USD, tentu saja GBP USD. Saya akan turunkan dan kasih ini. Oke, GBP USD climate-nya confirm down. Oke, jadi teman-teman confirm down gitu ya. Current-nya 4, saya akan tulis current-nya 4.
STD-nya 5,68. Gimana cara bikin rounded up? Kita tak cari rumusnya. Rounded up ya, bodo amat lah. Saya nggak ngerti cara bikin rounded up ternyata teman-teman. Secupu itu saya. Saya terus langsung STD-nya 5,8 kita bulatkan menjadi 6. Berarti ini valid ya, valid. Posisinya akan sell. Ya, valid dan sell. Jadi kita akan melanjutkan di situ. Valid dan sell. Oke. Final targetnya teman-teman bisa lihat di sini 1,22036. Kita masukkan di sini revalue FO-nya 1,22036 gitu ya. Jadi otomatis muncul revalue FO-nya. Harusnya revalue FO-nya saya pindahin ke sini berarti. Let me see. Saya akan insert. Oke, jadi saya pindahin ke sini. Jadi revalue FO dulu gitu ya. Oke, revalue FO-nya kita udah masuk. Sekarang kita masuk ke step 3. Saya akan tulis di sini supaya teman-teman bisa nangkep gitu ya. Saya di sini tulis di sini. Saya akan bikin mana nih merge center. Step 1 gitu ya. Step 1. Oke, revalue FO. Ini harusnya di sini no border. Oke, ini saya kasih warna kayaknya. Oke, step 1 gitu ya. Harusnya di merge and center. Oke, step 1, ini revalue FO dan final target. Saya tulis ini sebagai step 2 gitu ya. Proximal lister dan entry ini akan masuk ke step 3 gitu ya. Nanti teman-teman bisa sempurnakan ini, saya barusan kepikiran sekarang, step 4 gitu ya. Ini step 3, step 4. Jadi teman-teman masukin, saya bikin kayak gini aja. Alright, ya step 1. Step 1 kita cek climate, kita udah tahu confirm down market gitu ya. Karetnya 4, STD-nya keterangan gitu ya. Posisi dan seterusnya. Jadi seperti ini. Saya akan zoom in lagi supaya bisa oke. Saya akan gedein lagi. Mudah-mudahan ini jadi lebih gampang prosesnya buat teman-teman. Oke. GBPSD step 1 sampai step 2 kita udah selesai gitu ya. Final targetnya udah aman. Sekarang kita cari entry step 3. Step 3 kita akan pindah ke 55 gitu ya, teman-teman. Di 55 kita akan aktifkan UFO-nya, indikator invite on discrete auto UFO. Sambil kita tunggu magic, kita punya area UFO di sana, teman-teman. Saya akan buka ini kita. Oke, jadi so far teman-teman kita punya area di sini gitu ya. Kita punya area di sini, area UFO yang di dalamnya ada EMA 9. Jadi ini adalah area UFO yang di dalamnya ada EMA 9. Oke. Area UFO yang di dalamnya ada EMA 9 gitu ya. Maka saya tinggal masukkan angkanya, teman-teman. Step 3, entry proximal, saya akan masukkan angkanya 1,24752. Proximal 1,24752 ya. Distalnya saya akan masukkan di sini 1,24. Jadi ini proximal dan distalnya di atas, ini distal gitu ya.
Distalnya 1,25495. Saya akan masukkan di sini. 1,25495. Teman-teman bisa lihat entry-nya muncul 2475, stop loss-nya 2557. 2475, 2557. Kita akan taruh di sini. Saya akan klik yang ini, Fibonacci Tools. Saya akan ketik di sini, koordinatnya 2475. Stop loss-nya di 2557, enter. Jadi ini adalah setup kita untuk GBP USD. Ini valid setup, teman-teman. Nah, ini valid setup untuk GBP USD, gitu ya, valid setup. Tapi sekali lagi saya nggak begitu suka dengan ini, gitu ya. Saya nggak begitu suka dengan ekornya. Tapi hari ini kita akan ngikutin semua setup rule yang sesuai dengan rule di prediktif. Ini akun kita kemarin, kita belum ada tambahan entry, teman-teman, so far. Kita akan entry di GBP USD, teman-teman. Oh ya, satu lagi, saya akan share sedikit lagi cara kalau teman-teman misalnya menganggap area ini kelebaran. Jadi kalau area ini kelebaran, satu hal yang teman-teman bisa lakukan adalah cari ekor terdekat di base-nya. Jadi kalau misalnya ini kelebaran, saya bisa, kan teman-teman sekarang areanya di ekor yang bawah nih. Saya bisa entry-nya di ekor yang ini. Jadi ini salah satu cara untuk adjust entry-nya. Jadi teman-teman boleh entry di ekor lain yang lebih dekat gitu ya. Jadi ini advance, nggak apa-apa, teman-teman udah lulus. Saya akan share. Jadi pertama teman-teman bisa entry valid ngikutin UFO-nya gitu ya, trade only what you see. Atau teman-teman kalau merasa area yang terlalu lebar, teman-teman boleh entry di sini, di ekor lain yang lebih pendek gitu ya. Oke, saya akan baca chat dulu. Halo semua, Mas Wilbert ngirim chat nanti aja. Setup cantik Mas. Halo Ion. Oke, Rifki hadir tanpa Diana. Oke, aman ya. Sampai di sini teman-teman ada pertanyaan. Jadi ini tidak wajib gitu ya. Sama satu lagi, saya akan share sekalian gitu ya hari ini. Teman-teman boleh pakai lebih dari satu time frame. Saya teman-teman pakai 3 gitu ya. Saya akan pakai 3 di sini. Kalau pakai 3 di sini saya akan pakai 60 gitu ya. Di sini 60 dan teman-teman lihat di sini ada simbolnya akan saya konekin. Jadi saya akan ketik GBP USD. Jadi ini GBP USD 1 jam gitu ya di sini. Ini warnanya kenapa beda? Oke, nggak apa-apa. Oke, jadi ini GBP USD 1 jam. Saya akan aktifkan auto UFO di sini juga gitu ya. Teman-teman bisa lihat di 1 jam areanya lebarnya beda gitu ya. Areanya lebarnya beda. 24591 di sini 2495. 2549 ini 2549. Sama ya, 2549 2549. Ini kebetulan sama. Entry-nya 2475. Ini kebetulan sama H1 sama 55 sama. Jadi kita boleh pakai dua-duanya gitu ya. Jadi di H1 areanya juga sama di sini. Oke. Jadi saya akan entry, teman-teman. Sekali lagi saya akan ngikutin rule bakunya prediktif. Saya akan entry di area ini. Kita nggak peduli. Karena selama proses ini teman-teman harus sebaiknya ngetes aturan bakunya juga. Gitu ya. Kalau sudah tertot sebelumnya, saya biasanya entry sedikit ke dalam kayak coach barusan. Bener ya? Boleh. Jadi boleh kalau sudah tertot atau kalau merasa terlalu lebar, teman-teman boleh adjust entry-nya ke ekor terdekat. Tapi ini opsional, tidak harus. Gitu ya. Aturan bakunya kita entry di lower band. Kita entry di lower band. Untuk kelebaran itu berapa, Mas? Oke, ini Mas Rudi ngetain contoh SL-nya kena gap, saya akan klik dulu. Kelebaran itu sebenarnya dilihat dari move-nya aja. Kalau move-nya sejauh ini, ya ini termasuk agak lebar. Gitu ya. Jadi lihat dari move-nya. Oke, kita akan entry sesuai rule aja. Saya akan ke GBP USD, terus saya akan masukkan disclaimer, teman-teman, saya nggak suka ekornya ini ya. Saya nggak suka ekornya, itu ekornya panjang banget, tapi kita akan entry anyway gitu ya. Supaya teman-teman tahu kalau ekornya panjang, boleh nggak sih di entry, gitu. Kita akan entry beneran. 1,2475, 1,2557 sell gitu ya. 1,2475, 1,2557, RX 0,5% di 1:1 ya. Ini safety target saya klik entry. Terus selanjutnya saya akan ambil 1:3 gitu ya. 1:3 aja saya klik sell. Ya, teman-teman saya lihat ini 1:3 saya. Ini entry stop loss 1:1, entry stop loss 1:3. Jadi GU sudah kita pasang gitu ya. GU sudah kita pasang. Oke, GU sudah kita pasang. Kemarin kita ada entry di mana lagi? Kita lihat entry kita yang kemarin. Karena ada USD Yen dan lain-lain, kita akan lihat nanti. Oke, berikutnya kita masuk ke USD JPY. Salah, USD JPY. USD JPY. USD JPY.
Climate-nya teman-teman bisa lihat climate-nya USD Yen gitu ya. Kita lihat climate-nya confirm down gitu ya. Kita oke, USD Yen saya harus bikin kayak gini satu lagi dong. Let me see, Ctrl A, Ctrl V gitu ya. Oke, terus gedean. Tunggu, come on. Karena saya nggak jago, saya akan copy aja rumusnya. Target Ctrl C, targetnya di situ, dung, final target gitu ya. Oke, final target udah. Apalagi yang perlu saya rubah, final target, terus stop loss berarti di sini. Ctrl A, Ctrl C itu stop loss. Stop loss di sini berarti. Terus stop loss sama entry berarti. Di sini ya. Sekarang taktik sini USD JPY gitu ya. Confirm down, oke, confirm down. Nanti teman-teman bisa bikin valid atau tidak valid ini pakai rumus kalau bisa. Jika current lebih kecil atau sama dengan STD maka di sini valid. Jika tidak maka tidak valid. Maka ini juga bisa muncul otomatis ya. Nanti ini bisa muncul otomatis juga. Kalau yang ngerti Excel silahkan ya. Saya nggak ngerti gitu ya. Jika current lebih kecil daripada STD, lebih kecil atau sama dengan STD maka keterangannya valid. Jika tidak maka expired. Teman-teman bisa bikin keterangannya. Jika ini teman-teman bisa bikin keterangannya di sini pakai rumus Excel gitu ya. Kalau ngerti Excel saya nggak begitu paham jadi ya apa boleh buat gitu ya. Oke, confirm down gitu ya. Kita lihat current-nya 10, down-nya STD-nya 6 gitu ya. Current-nya 10, STD-nya 6, current-nya 10, STD-nya 6 gitu ya. Jadi ini yang STD-nya 6, teman-teman akan di sini. Saya akan kasih warna kuning. Ketebelan kuningnya. Karena kuningnya nggak terlalu mengintimidasi ya. Jadi ini expired gitu ya. Expired tapi masih oke. Posisinya sell gitu ya. Kita lihat kalau teman-teman tipenya adalah agresif silahkan diambil. Kalau konservatif sebaiknya di skip gitu ya. Kita akan lihat kalau teman-teman agresif gimana ngetesnya. Kita akan lihat final targetnya 106.656 gitu ya. Kita akan masukkan di sini 106,656 gitu ya. If G3. Oh, ini berarti H. Oh, kok nggak bisa? Final target. Bentar. Oke, ini if. Ini sell. Oke. If H3 sama dengan buy. Berarti if G3 di situ harusnya diganti. If G3 sama dengan buy. Rundown I3 yang di rundown adalah I3. Oke. If G3
sama dan by, maka Rondon E3, salah rumus saya kayaknya. Sepertinya salah rumus. Ya, ini targetnya Pak. If C3 by Rondon. Oh, yang di Rondon H3. Oke. Oke. Sekarang saya tahu. Saya salah rumus dong. Kalau IN itu 0,02. Alright, harusnya saya tahu sekarang. Nah, 0,02. Sebentar, sekali lagi sorry teman-teman. Ya, itu 2. Oke. Saya salah rumus tadi. Ini saya tidak ngerti Excel, tapi saya punya satu ilmu, yaitu ilmu nyontek. Aman ya. Value FIO-nya udah dapat 106,68. If 4-nya dirubah 2 Mas ya. Sorry Mas, copy spesial rumusnya ikut tercopy coach. Ya harusnya sih tercopy tapi salah rumus ternyata. Tadi salah ngopi, saya salah ngopi dari yang lain. Berarti ini juga salah nih. Ini salah ngopi, ini salah ngopi. Berarti entry-nya if, berarti di sini tetap G gitu ya. If G3, jadi ingat di if G3 by Rondon H3 min 2 Rondon H3. Berarti ini if G3 benar yang di Rondon entry ini proximal, berarti C benar, C-nya benar. Ini 2 oke, harusnya gitu. Stop loss juga if G3 by, berarti ini harusnya 2. Ini saya kurangin 20. 2. Kita lihat apakah benar gitu ya. Revalue FOG. USDJB kita punya confirm down market, karenya 10, STD-nya keterangannya expired, posisi sell, revalue FO-nya kita udah dapat 65 jadi 68. Oke, aman. Berikutnya kita sekarang masuk ke entry gitu ya. Kita sekarang masuk ke entry, kita akan cek di 55, teman-teman. Di 55 teman-teman punya area UFO yang oke gitu ya. Sekali lagi ini expired, berarti ini maksudnya aggressive trading gitu ya. Teman-teman boleh dilakukan untuk pencatatan, sebaiknya jangan entry kalau tipenya konservatif. Kita akan masukkan angka proximalnya 107.168. Proximal 107,168 gitu ya. 107.168 dengan SL 107.305. Distelnya 107,305. Oke. Teman-teman bisa lihat ini semuanya udah aman ya, rumusnya aman. Berarti kita akan entry di 16, SL-nya di 38. Kita akan entry di 16, SL-nya di 38 gitu ya. Jadi ini adalah setup untuk USD Yen. Kalau teman-teman tipenya agresif silahkan entry di sini USD Yen, begini setupnya gitu ya. Saya nggak akan entry ini teman-teman karena akun kita akan ngikutin rule-nya prediktif yang kita tradingkan bareng. Nah teman-teman bisa lihat di H1 areanya sedikit beda gitu ya. Di H1 areanya beda. Di H1 teman-teman bisa lihat SL-nya overlapping each other. Kalau teman-teman mau pengen gabungin SL-nya boleh, nanti teman-teman catat aja, pertimbangkan. Kalau SL-nya saya gabungin dengan yang lain, apa yang terjadi? Jika tidak, apa yang terjadi? Nanti dicatat gitu ya. Kita akan defaultnya akan lebih banyak pakai 55 gitu ya. Ini oke di sini ya, di 55. Ini adalah area H1-nya. Oke. Saya akan ngecek chat dulu. Uji masuk white space, Mas? Yes, ini deket-deket white space, jadi ini nggak ideal, jadi ada 2 tidak idealnya. 1 climate-nya sudah expired, 2 di sini ada white space gitu ya. Di sini ada white space. Di sini ada white space.
Kita akan lupakan H1 teman-teman, kita akan close saja H1-nya biar nggak bingung. Kita akan bahas lain waktu aja. Tapi plusnya di bawahnya juga ada white space. Ya, white space di bawah ini nilai tambah. Kalau kita punya white space di bawah area sell ini biasanya oke, gitu ya. Oke, jadi ini 55, teman-teman silahkan catat. Kita akan masuk ke chart berikutnya. AUD USD, gitu ya. AUD USD kita lihat climate-nya tidak confirm, gitu ya. Climate-nya nggak confirm, kita lewatin dulu karena dia juga udah ekornya sudah hampir ke bawah. USD CAD. USD CAD climate-nya tidak confirm juga, teman-teman. Kita lewatkan dulu USD CAD. Oke, dan kita akan ke USD CHF. Climate-nya nggak jelas, ekornya ke bawah, kita lewatkan dulu. NZD USD. Ekornya ke bawah juga, kita lewatkan dulu, gitu ya. Climate-nya nggak jelas. Nah, teman-teman lihat, kalau climate-nya nggak jelas, mostly dia banyak yang SL, gitu ya. Kedua ini kita udah bahas kemarin, ini adalah white space. Kita, kalau teman-teman ingat, ini kita bahas ini white space. Kalau nggak salah berarti, teman-teman bisa lihat. USD CAD, USD CHF. Nah, ini juga white space kita udah bahas kemarin, teman-teman. Be careful. Jadi USD kemarin kita juga bahas ini white space. Jadi teman-teman lihat, kalau white space area sell yang kemarin muncul ditembus gitu aja. Ditembus gitu aja oleh harga, gitu ya. Oke. Sekarang kita ke Euro JPY. Sekarang saya akan chat balik ke question. Di kehidupan nyata masa nggak entry untuk USD Yen nggak? Dan apa pertimbangannya? Saya akan entry di USD Yen. Di akun agresif saya akan entry USD Yen. Pertimbangannya karena saya punya white space di bawah area sell dan saya punya area UFO plus EMA 9 di mana area UFO-nya adalah drop base drop. Ingat buat saya PLN drop base drop good enough, gitu ya. Walaupun climate-nya expired. USD Yen karena saya punya PLN, saya punya jelas PLN ini ya. Strukturnya oke, gitu ya. Alah, kok nggak klik sih? Ya, anggap aja begitu. Jadi saya punya ini. Duh. Kenapa ada bordernya? Saya punya ini dan saya punya white space di bawahnya, jadi saya akan entry di akun agresif saya dengan risk 0,5%, gitu ya. 0,5% total. Di akun konservatif saya nggak akan entry ini. Oke, tadi kita udah ke Euro JPY, teman-teman. Oke, profit zone-nya tapi white space ya. Jadi masuk white space dan profit zone-nya white space. Jadi itu ada double white space which is okay ya. Euro Yen teman-teman bisa lihat step 1 kita punya climate yang confirm ya, merah tebal berarti confirm down market. Kita masuk ke Euro JPY ya. Saya tulis ini confirm down gitu ya. Kita lihat teman-teman bisa lihat current-nya 4. Kita masuk current-nya 4. STD-nya 5,32, kita masukkan 6. Ini valid ya, current lebih rendah dari STD. Posisinya adalah sell. Oke, aman. Kalau posisinya sell, berikutnya kita pengen lihat rival UFO-nya untuk final target. Teman-teman sell rival UFO-nya adalah ini. Kita masukkan aja angkanya 113910. 113910. Maka final targetnya harusnya otomatis ke copy ya. Boom. Saya akan drag ke sini, saya akan drag ini ya. Oke, valid semua. Sekarang kita masuk ke setup, kita akan ke 55, teman-teman, kita akan ke 55. Dan di 55 kita punya area UFO yang dekat-dekat dengan EMA 9, which is dekat banget. Kalau harga naik, kemungkinan EMA-nya akan naik. Jadi kita akan plot ini, kita akan plot area ini gitu ya. Kita akan plot area ini, saya akan kasih warna kuning. Entry kita 120525. 120,525, proximalnya dengan distal di 120721. 120721. Jadi teman-teman akan punya entry 12052 dengan SL 120,8. Kita akan tarik di sini. 120,8 SL-nya, entry-nya 12052. Jadi ini adalah entry kita untuk Euro Yen. Kita lihat UFO-nya jatuh tidak di dalam UFO lain, jadi kita valid entry, jadi kita punya valid entry di Euro Yen. Areanya nggak fresh, which is okay, nggak ada masalah. Saya akan tetap entry.
Nah, ini valid sesuai dengan rule kita di prediktif, rule baku kita. Climate-nya confirm, karena lebih kecil dari STD gitu ya. Kita punya final target. Entry ada UFO plus EMA 9 dan SL-nya tidak jatuh di dalam area lain. Jadi kita akan entry 12052, 120,8. Oke. Saya akan ke Euro Yen, file, profile, Euro JPY, oke. Oke, Euro Yen ini kan areanya. Saya akan entry di 12052, SL 12080. Harusnya lihatnya di sini ya. Saya akan drag asisten. Posisinya sell, saya akan masukkan 120,52 dengan stop loss 120,80 gitu ya teman-teman. Saya akan 1:1, risk saya akan 0,5% gitu ya. Sell, magic muncul sell-nya. Berikutnya saya akan ambil 1/3 aja biar cepat dan gampang. Place, saya punya 1/3. Entry stop safety target, entry stop final target. Selesai untuk Euro Yen. Oke, sekarang saya akan cek pertanyaan. Mas Angga SBY mana suaranya? GBP chat-nya sudah TP1. Oh, sudah TP1 ya, saya ngecek. Saya kayaknya punya entry GBP chat di akun agresif saya. Kita punya entry yang sama. Ada yang entry GBP chat deh. Sebentar, saya akan double check GBP CAD. Mana MT4? MT4. Tadi saya cek belum TP soalnya. Kita lihat today magic. Oh, belum TP saya, Mas. Saya belum TP1 karena SL saya terlalu jauh kayaknya. Saya akan kasih lihat Firefox. Sekali lagi ini hanya bagi yang ikut webinar tadi malam yang ngikutin gitu ya. GBP CAD gitu ya. Note this one. Salah layout. GBP CAD. Minum dulu. Ya, GBP CAD. Saya punya entry di sini gitu ya. Saya punya entry di sini. Sekali lagi ini akun agresif, teman-teman. Kenapa saya entry di sini? Karena PLN dan drop base drop ya, very simple. Teman-teman boleh pakai 5560. Sama aja. Kenapa saya entry di sini? Karena saya punya dari sini dia ke sini, dia ke sini, dan dia ke sini. Jadi saya punya PLN dan saya punya drop base drop. Jadi saya entry di sini. Di akun agresif saya entry beneran. Emang sebenarnya masih jauh sih, tapi strukturnya cukup oke, jadi saya entry. Jadi dengan safety target, jadi at least di sini ada white space, at least 1/1 harusnya saya nggak ada masalah, gitu ya. GBP CAD, good job kalau ada yang entry. Oke. Mas Dani belum TP1, tapi nyaris saya juga ada ambil GBP CAD. Bila seperti Euro Yen ini, baiknya areanya dihubungkan dengan pivot high-nya atau tidak, Mas? Oke, kita akan ke Euro Yen. Kalau Euro Yen di kehidupan nyata, teman-teman, di Euro Yen saya akan ngambilnya seperti ini. Di akun saya pribadi, saya akan ngambilnya seperti ini. Jadi saya akan ngambil rally base drop di kehidupan nyata ya. Di akun saya pribadi saya akan ngambil seperti ini. Saya akan ngambil drop base drop di H1, tapi saya nggak akan overlapping area di atasnya. Karena areanya cukup oke. Jadi saya ini cara saya ngambil di akun saya. Jadi saya akan ngambil entry-nya di seperti pertanyaannya Mas Eri itu di H1 lebih distalnya lebih ke atas. Jadi saya akan ambil seperti ini. Jadi saya punya 55 dan H1, biasanya saya punya 2, saya akan cari entry-nya yang ekonomis dan distalnya yang paling jauh gitu ya. Jadi kalau teman-teman notice karena kalau teman-teman notice saya akan gedein gitu ya. Sekali lagi ini tidak wajib teman-teman, ini cuman style personal saya. Karena dia udah touch, teman-teman saya nggak ambil ekor yang ini gitu ya. Kalau teman-teman lihat, saya nggak ambil ekor yang itu, saya ambil ekor satunya yang lebih pendek. Gitu. Jadi saya entry-nya di sini, buffer SL-nya sampai ke sini. Jadi saya ambil rally base drop. Jadi untuk Euro Yen saya ambil segini. Oke, saya ambil segini.
Tapi sekali lagi teman-teman di akun kita akan tetap ngikutin rule supaya teman-teman tahu bahwasanya ngikutin rule itu akan baik-baik aja, ya, nggak akan bermasalah. Oke, Euro Yen. Saya Mas. Saya TP1 ambil area DH1, Mas Angga. Oke, mantap. Karena ada kalian dari Mas 9 dicuekin ya, Mas. Yes, balik lagi itu akun agresif. Kalau teman-teman nonton semalam, nonton yang replay semalam gitu ya, kalau di drop base drop gitu ya, dan saya punya PLN, tidak ada EMA 9-nya tetap saya ambil. Kalau ada EMA 9-nya bonus gitu ya. Sekali lagi itu adalah aturan agresif gitu ya. Kalau Mas GBP CAD, jadi Mas Angga GBP CAD ngambil di H1 sudah TP1. Yes, kalau Mas ngambil di H1, kemungkinan besar areanya Mas Angga akan seperti ini. Kalau di H1 dia ngambil segini. Nah, ini teman-teman supaya teman-teman ada gambaran. Kadang-kadang ngikutin itu selalu ada plus minusnya. Kalau H1 kan kayak gini harusnya areanya segini. Kalau areanya segini sudah 1/1 nih Mas Angga. Kalau areanya segini sudah 1/1. Tapi karena saya pertimbangkan 5-5-nya, saya ngambil yang lebih jauh gitu ya. Saya ngambil yang lebih jauh, jadi saya belum TP. Jadi ada hari di mana ngambil yang lebih jauh itu merugikan, ada hari di mana menguntungkan. Jadi sama kayak kasus Euro Yen ini, kalau teman-teman ngambil sampai ke pivot sini, distalnya, bisa jadi temannya sudah TP, teman-teman belum. Tapi bisa jadi menyelamatkan. Ada hari di mana itu menyelamatkan, ada hari di mana itu bikin kita nggak jadi TP. Jadi either way, teman-teman harus terima konsekuensinya. Semua pilihan kita mengandung konsekuensi. Ini Mas Angga ngambil area segini, kita di H1, konsekuensinya TP-nya di lebih dekat dia sudah TP1. Ada dia ngambil segini. Tapi karena saya pertimbangkan 5-5-nya gitu ya. Karena saya pertimbangkan 5-5-nya, jadi saya ngambilnya lebih ke atas. Konsekuensinya Mas Angga sudah TP1, saya belum. Tapi kalau tadi harga naik lebih ke atas, Mas Angga SL, saya tidak SL. Jadi selalu ada plus minusnya. Seperti semua hal di muka bumi ini selalu ada plus minusnya. Ya. Mas Angga udah risk free nih. Kalau dia balik arah kena SL, dia impas sudah. Ya. Oke, BPCAD saya ambil di 15. Oke, di 15. Di 15 mungkin valid ya, kita lihat. Kalau di 15 valid nggak? UFO H4. GBP CAD, oke teman-teman kita lihat. GBP GBP CAD di H4, oke, climate-nya confirm. Ini H4 di 15 ya. Oke, di 15 masuk akal. Kalau di 15 masuk akal, kita lihat. Kalau di 15 semuanya valid ya. Entry-nya valid, areanya ini nggak kelihatan, nggak digaris sama UFO, tapi ini valid drop is drop. Kalau teman-teman lihat ini clean drop is drop gitu ya. Kalau mau ambil di M15 juga boleh. Jadi ini areanya jadi segini. Kadang-kadang nggak digaris sama UFO-nya, jadi ini drop is drop dan entry sell di situ juga sah. Jadi boleh nggak entry situ sah-sah aja. Jadi EMA-nya dekat-dekat area UFO. Anyway, sorry Mas di M21. Oh, udah sama aja Mas, 2115 ya. Kita lanjut gitu ya. Euro Yen kita udah entry teman-teman. Kita akan lanjut ke Euro AUD. Euro AUD climate-nya nggak confirm, kita lupakan. Dan kemarin kalau nggak salah saya udah gambarin ini white space Euro AUD gitu. Jadi cuekin aja semua yang ada di sini, ini white space gitu ya. Jadi white space itu apa sih? White space itu harga bolak-balik, dia gagal bikin new high, gagal bikin new low, gagal bikin new high. Jadi market yang sehat dia bikin new high dan new low ya. Higher high, higher low, atau lower high, lower low. Tapi kalau dia bolak-balik kayak gini, ini namanya white space. Hindari trading di area yang harga bolak-balik nembus EMA 9 berkali-kali gitu ya. Nah, kalau dia trending sehat, EMA 9-nya kayak gini. Tapi kalau EMA 9-nya lurus kayak gini, teman-teman bisa tahu itu adalah area white space salah satunya gitu ya. Oke. Euro AUD kita lewatin, kita ke Euro chart. Euro chart juga white space, ditandain dengan climate-nya juga nggak confirm. Ini ada bekasnya saya bikin Euro chart white space ya, lupakan saja. Euro CHF, oke, Euro CHF tidak confirm climate-nya, tidak confirm gitu ya. Nothing we can do. Euro NZD climate-nya gimana ceritanya ini? Oke, tadi malam dia gap up ya. Tadi malam dia gap up ke atas.
Jadi claimnya confirm 6 dari 6 gitu ya. Kita akan ketik Euro NZD di sini. Euro NZD confirm the market, caranya 6, ini 6 berarti valid gitu ya. Posisinya sell. Oke. Oke, Euro NZD kita bisa lihat claimnya confirm 6 dari 6 dan ini posisinya sell, berarti revalue FO kita udah tahu revalue FO kita di sini ya, teman-teman bisa lihat ini revalue FO kita. Kita masukin angkanya 1,71655. 1,71655 gitu ya. Akan drag ke bawah ini ya. Oke, revalue FO udah step 2, sekarang kita masuk ke step 3, kita masuk ke entry. Oke, kita entry-nya di sini, teman-teman bisa lihat kita punya area UFO gitu ya. Kita punya area UFO yang di dalamnya ada EMA 9-nya gitu ya. At least sampai setup ini dibikin. Area UFO-nya ini, jadi ini valid gitu ya, UFO plus EMA 9, teman-teman bisa lihat entry-nya 17420. Saya akan masukkan proximalnya 1,74200 gitu ya. Dengan distalnya 1,74438. Jadi ini proximalnya, ini distalnya. Ups, ini proximalnya, ini distalnya 1,74438. Saya akan masukkan di sini 1,74438 gitu ya. Jadi kita punya entry 742 SL di 7451. 742 SL di 7451. Kita akan taruh di sini. Kita entry di 742 SL di 7451. Oke, teman-teman, disclaimer, sekali lagi disclaimer, di kehidupan nyata saya nggak akan ambil ini. Di kehidupan nyata saya nggak akan ambil area ini karena dia di dalam white space. Dia nempel sama white space, di belakangnya tidak begitu menarik ya, ada white space-nya. Di kehidupan nyata saya nggak begitu suka area seperti ini. Tapi secara struktur, sekali lagi secara struktur ini good structure, drop, base drop, quick retest. Jadi drop, base drop, quick retest itu struktur yang bagus. Ini bonus teman-teman. Kalau teman-teman punya drop, base drop, dan quick retest itu adalah struktur yang bagus. Itu skor tambahan dari sisi struktur. Kemarin teman-teman kita bahas struktur gitu ya. Ingat, kalau teman-teman ingat struktur gitu ya. Kemarin saya udah bahas struktur drop, base dropnya saya suka, strukturnya oke, Jadi nanti saya akan gambarin, teman-teman, saya akan gambarin pakai kertas dan saya akan foto, saya akan kirim ke grup struktur yang saya suka gitu ya. Jadi secara struktur saya suka dan drop base drop quick retest ini salah satu skor tambahan. Jadi ini oke. Nah, karena ini sesuai dengan rule predictive, saya akan entry walaupun di dalam white space gitu ya. Supaya teman-teman tahu rule predictive-nya memang work gitu ya. Jadi kalau teman-teman malas bingung-bingung, pertama ngikutin rule predictive dulu. 1,7420, 1,7451, saya akan entry sell 1,7420, 1,7451. Satu hal yang perlu teman-teman perhatikan, Euro NZD ini spread-nya gede. Jadi mostly di akun saya nggak trading Euro NZD. Saya nggak trading Euro NZD karena spread-nya 4, 3,64. Buat saya too much. H1 spread 4, mabok kegedean. Apalagi kalau teman-teman entry M15, M21, Euro NZD ini big no, saya nggak akan entry ya karena spreadnya kegedean gitu ya. 4. Saya akan entry anyway. Oke, 1:1, saya akan entry 1:3. Di entry stop, sesi target, entry stop, final target gitu ya. Oke. Mas, kenapa semua NZD kok besar-besar? Ya karena New Zealand negara kecil, Mas. New Zealand negara kecil. Lower Mas Bujbat. Kalau strukturnya di bawahnya Mas, kalau ada EMA 9 maka itu lebih bagus ya. Oke, kalau kita ngomongin structure, sekali lagi ini adalah structure only gitu ya, structure only. Bawahnya juga oke. Bawahnya ini strukturnya very good structure. Sekali lagi ini strukturnya very good gitu ya. Ini strukturnya juga bagus ya. Kalau teman-teman ngomongin structure sekali lagi, maka area ini bagus. Area ini sangat bagus. Secara struktur ini adalah formasi drop base drop atau rally base rally. Ini salah satu yang bagus. Karena teman-teman bisa lihat area ini tidak ada perdebatan di antara kita. Tidak ada orang yang mendebat bahwasanya drop base ini adalah clean drop base drop. Jadi ini clean drop base drop. Atas juga bagusnya drop base drop quick retest juga bagus. Jadi secara struktur dua-duanya oke. Secara struktur dua-dua oke. Ini lokasinya kurang oke gitu ya. Tapi strukturnya oke. Teman-teman monitor kayak gini bisa work.
Ini nggak ada PLN-nya, teman-teman, ini minus PLN. Ini dia bikin new low betul, dia bikin new low tapi bukan PLN. Jadi kalau teman-teman lihat, saya akan bikin dari sini dia ke sini gitu ya. Terus dia turun ke bawah sini, terus dia ke sini, terus dia ke sini, terus dia ke sini dan dia ke sini. Jadi ini bukan PLN. Ingat, syarat PLN kaki kirinya harus lebih tinggi. Jadi ini yes dia bikin new low tapi bukan PLN karena kaki kirinya tidak lebih tinggi. Jadi ini bukan PLN. Kalau PLN, kaki kirinya harus lebih tinggi, ya. Kalau dia kaki kirinya lebih rendah kayak gini, ini bukan PLN, ya. Ini bukan PLN. Oke, struktur yang bawah oke. Jadi kalau teman-teman ngomongin structure wise, ini oke. Ini clean drop base drop, ini juga clean drop base drop, quick retest. Jadi ini nggak fresh, tapi ini oke, quick retest. Oke, lower low Mas. Mas, kenapa semua NZD kok besar-besar udah dijawab? Ini termasuk PLN enggak, Mas? Enggak, ini bukan PLN, ini termasuk new low. Oke. Ini ada. Nah, ini juga GBP NZD, ini sedikit tricky kalau teman-teman pakai UFO. Ini strukturnya very good, drop base drop, quick retest gitu ya. Hit SL balik lagi, hit SL balik lagi. Hit SL balik lagi, saya akan kupas sedikit gitu ya, GBP USD gitu ya, GBP USD. Saya akan load chart, saya akan masuk ke 21 di sini. Ini apa tadi? GBP NZD apa? GBP apa tadi? Sebentar saya klik lagi. Mas Eri, GBP USD 21 menit. Oke, saya akan buka GBP USD 21 menit. GBP USD 21 menit gitu ya. Saya akan tulis di sini 15. Teman-teman kebayang. Oke. Satu lagi teman-teman, structure wise area ini sangat bagus. Oke, saya akan ngomongin structure only sementara supaya teman-teman kebayang. Ini mumpung saya nemu area yang strukturnya bagus, di sini aja. Biar bisa tetap ke 40 aja. Ke 15 saja supaya teman-teman kebayang. Jadi kalau teman-teman nemu area seperti ini, sekali lagi structure wise areanya sangat bagus. Ini very good area gitu ya. Problemnya EMA-nya belum masuk, minusnya yes EMA-nya belum masuk gitu ya. Dan dia overlapping sama area di atasnya. Ini kalau di 15, kalau teman-teman lihat area ini, structure wise area ini bagus. Ingat, structure kalah sama lokasi ya, structure kalah sama lokasi. Jadi, tapi kalau ngomongin structure ini bagus. Ini drop base drop di mana base-nya square. Drop base drop di mana base-nya square. Jadi ini structure wise bagus. Ini drop base drop quick retest oke. Jadi structure wise ini oke. Problemnya teman-teman harusnya incorporate area di atasnya. Jadi ada dua problem di sini. Satu, kalau teman-teman tipe agresif, harusnya sudah entry di sini. Kalau agresif di sini udah masuk nih. Jadi waktu dia drop base drop, sikat langsung gitu ya. Kalau begitu dia bikin PLN, ini kan PLN nih. PLN dan bikin drop base drop ini langsung disikat. Kalau agresif udah TP. Ini teman-teman entry sentuhan kedua, jadi memang lebih lemah. Jadi ya kalau teman-teman habis gini dan SL ya nothing to do, ya memang SL aja. Nah, kalau saya memang agak hati-hati sama ini karena leg in-nya, leg out-nya panjang, jadi leg in-nya, leg out-nya panjang, jadi biasanya saya akan aware dengan itu. Karena leg in-nya, leg out-nya panjang, jadi ini juga base candle, jadi saya akan aware. Jadi memang akan, kalau saya seandainya saya entry, saya akan tarik ke atas ini, SL-nya akan di atas itu. Jadi saya akan gabungkan drop base drop. Kenapa? Karena leg in-nya bukan Marubozu, idealnya leg in itu Marubozu. Makanya itu terjadi tadi di GBP CAD saya gabungin area ini. Saya gabungin ini karena leg in-nya tidak Marubozu banget. Makanya saya gabungkan ini drop base drop-nya ke sini. Saya pakai area candle yang lebih gede ini sebagai leg in. Jadi ini saya trade sebagai area base. Karena kalau saya lihat di 55 ternyata dua-duanya base gitu ya. Jadi GBP USD seperti ini. Tapi kalau SL, dirimu melakukan hal yang benar, nggak usah khawatir. Dalam jangka panjang teman-teman akan survive kalau tetap melakukan ini terus-menerus gitu ya. Nggak apa-apa, ini oke. Ya. Satu lagi ini tadi yang ngirim siapa ya? Ini yang ngirim Mas Philbert kayaknya. Sorry, ini Euro NZD. Euro NZD ini lama ngirim Mas Philbert. Ini area ini saya nggak tahu entry-nya mana. Entry-nya yang sini ya. Entry-nya sini ini kemarin ini kita udah bilang ini rally base drop bukan makanan saya. Walaupun nggak tahu ini kayaknya klaimnya juga nggak confirm. Saya nggak tahu klaimnya confirm nggak.
mungkin confirm gitu ya, rally base drop, dan jelas bukan makanan saya. Terus ini areanya di dalam area yang bolak-balik, harganya bolak-balik gitu ya. Kalau kemarin Mas entry di sini dan SL nggak apa-apa, ya itu part of SL. Di kehidupan nyata saya nggak akan entry di. Oke, ini Euro NZD saya entry karena ini sesuai rule gitu ya, sesuai rule kita masih akan entry sesuai rule, dan kita lihat besok kita cancel kalau nggak kepanggil ya Euro NZD. Mas, kalau di akun agresif Mas enggak, tapi tidak confirm, tapi ekor ke bawah akan tetap diambil. Enggak, kalau ekornya ke bawah enggak. Karena kalau ekornya ke bawah berarti harganya udah ngelewatin EMA. Ingat, saya hanya mau sell di bawah EMA 9, saya hanya mau buy di atas EMA 9. Jadi kalau ekornya ke bawah saya nggak ambil. Kalau ekornya ke bawah saya nggak ambil gitu ya. Oke. Saya lagi incar yang bawah, Mas, boleh. Silahkan diincar, Mas. Area yang di bawah PLN juga enggak. Area yang bawah sama, itu sama-sama new low, tapi bukan PLN, Mas. Dua-duanya new low, bukan PLN. Yang bawah juga bukan PLN. Mas, boleh USD chart di TF4. Oke, kita akan masuk USD chart TF4. Hampatnya kaman apa hampat entry, Mas Andreas? Hampatnya kaman atau hampatnya entry? Hampatnya kaman apa hampat edge nih? Kita mesti jelas-jelas nih. Euro NZD. Berikutnya kita GBP JPY. Kita coba kalau USD CAD hampatnya kaman, mungkin hampatnya edge. Oke, hampatnya edge kemungkinan besar. 21, hampat 21, kita lihat hampat 21. Nggak tahu, kalau hampat 21 kita nggak punya area UFO. Hampat 21 kita nggak punya area UFO. Kalau hampat 15, area UFO-nya di situ, tapi overlapping semua ini. Jadi kalau di treatment jadi lebar banget. Saya nggak akan ambil ini, Mas. Hampat entry, oke, hampat entry berarti di weekly yang dimaksud. Oke, saya akan masuk USD chart weekly. Saya ingat saya USD chart weekly bagus. Kayaknya ada di marking sama tim saya. Oh ya, marking. Very good, Mas. This is a good one. USD chart hampat weekly ini bagus. This is a good one. Ini oke ya. Oke, hampat weekly kita akan pasang sekalian USD CAD. Kita akan masukkan ke Excel. USD CAD gitu ya, confirm down gitu ya, tebal gitu ya. Confirm down market gitu ya, dan teman-teman bisa lihat karnya 4 dari 5 gitu ya, karnya 4. Ininya 5 gitu ya, berarti valid gitu ya. Posisi sell gitu ya. Jadi oke. Kita akan cari value FO, saya akan masukkan indikator. Ada candlestick pattern. Apa ini? Oke. Invert only script, auto UFO. Kita tunggu magic-magicnya. Ini revalue UFO-nya, teman-teman bisa lihat revalue UFO-nya 1,32785. 1,32785 kita akan masukkan 1,32785. Oke, final result kita 1,3281. Dan kita ke 144, teman-teman boleh entry di 144. Kalau di 144 saya akan aktifkan auto UFO-nya. Magic auto UFO-nya di situ gitu ya. Kalau di 144 teman-teman bisa lihat auto UFO-nya sampai ke bawah sini ekornya gitu ya. Kalau 144 sampai ke bawah sini, dan karena ada dua alasan, satu ini nggak fresh gitu ya. Saya akan disable dulu auto UFO-nya biar teman-teman nggak bingung. Nah, jadi teman-teman punya pilihan. Pilihan pertama adalah proximalnya di sini gitu ya. Proximalnya di sini gitu ya. Kalau proximal di sini boleh, nggak boleh. Tapi satu ini nggak fresh, kedua areanya jadi lebar. Atau teman-teman bisa mengirit entry dengan cara pakai proximal di tempat lain. Teman-teman pakai proximal ekor lain yang lebih pendek. Jadi ini ekor lain yang lebih pendek. Nah, jadi ini ada dua opsi. Teman-teman boleh entry di sini, boleh di atas. Di sini resikonya areanya lebih lebar, jadi RR-nya lebih jauh. Pro-nya bisa ke fill.
Kalau ngambil di tengah, ambil ekor yang lebih pendek, pro-nya areanya lebih sempit, TP-nya lebih oke, RR-nya resikonya tidak ke-fill gitu ya. Secara struktur ini oke, drop base drop, minus ini sedikit di atasnya tapi nggak ada masalah, ini oke. Dan kalau teman-teman ke H4, teman-teman bisa lihat kalau di H4 saya akan aktifkan auto UFO-nya di H4. Kalau entry di H4 teman-teman juga bisa lihat sama UFO-nya di sini oke ya, cuman satu. Ekornya juga di sini. Ekornya juga di sini. Teman-teman bisa entry di sini atau teman-teman bisa entry di tengah. Ya, jadi oke. Pilihannya entry di sini atau di tengah. This is good one gitu ya. Di bawahnya ada white space, jadi oke. Kita punya white space di sini, artinya kita punya profit zone yang oke. Saya akan entry di tengah, teman-teman. Saya akan entry di 1.36984. Saya akan masukkan entry-nya 1.36984. Saya akan ambil yang di tengah. Dengan distal, oke teman-teman, di sini kita akan pakai 10% dari daily ATR gitu ya, 10% dari daily ATR karena ini H4. Maka oke, saya akan masukkan entry-nya dulu 13698 daily ATR. Oke, teman-teman, angkanya 1,7392. Saya akan masukkan indikator my script gitu ya. Saya akan masukkan daily ATR pips. Saya klik sekali. Teman-teman bisa lihat daily ATR saya 119 ya, nggak kelihatan. Saya akan naikin. Tuh, 117 pips, 117 berarti 10% dari 117, 11,7 berarti buffer saya 12 pips. Saya akan tulis di sini daily ATR USD CAD adalah 117 pips gitu ya. 10%, dan 11,7 dibulatkan menjadi 12 pips. 12 pips gitu ya. Jadi distal saya di sini adalah 13739, saya bikin 40 berarti SL saya 13752. 13752. Jadi saya akan entry di 98 dengan SL di 52. 52 kalau teman-teman mau tambah spread boleh jadi 53 gitu ya. Kalau tambah spread boleh. Kalau tambah spread berarti tambahin spreadnya aja. USD chart spreadnya kita anggap 1 ya. Jadi areanya ini. Jadi this is a good one ya. This is a good one. Structure wise oke. Oke. Jadi entry-nya akan segini. Oke, ini untuk USD CAD H4. Siapa tadi yang nanya USD CAD H4? Mas Andreas. Jelas sejauh ini Mas Andreas? Entry di bawah sini boleh. Kalau mau entry di bawah sini juga boleh. Entry di tengah boleh. Saya akan entry 13698, 13753. Saya akan entry USD chart. File, profile, USD chart ini ya. Oh, udah ada entry ternyata. Kemarin kita entry-nya di atas, waktu EMA-nya masih di atas. Ingat kemarin kita entry di atas karena EMA-nya di atas. Sekarang EMA-nya udah turun, berarti kita akan ambil area yang bawah. Saya akan delete ini. Saya akan entry ulang 13798. 13698, 13753. 1,3698 dengan stop loss 1,3753. Saya akan entry 0,5% di 1:1 seperti biasa. Saya akan klik place order. Oke, saya akan ambil 1:3 place order. Nah, sebenarnya 1:3-nya jauh, ini kemungkinan besar bisa tercapai, teman-teman. Kita punya sedikit tantangan di sini. Jadi 1:3 harusnya nggak ada masalah gitu ya. 1:3 harusnya nggak ada masalah. Di bawah ini kita punya area UFO. Ini area UFO yang cukup oke ya. Area UFO ini cukup oke. Berdasarkan ini white space di tengah. Jadi kemungkinan harga akan turun dulu karena UFO yang ini mantul ke atas sebelum akhirnya continue down ya. Ini skenario yang bisa terjadi ya. Karena UFO yang di bawah, di atasnya white space biasanya work. UFO seperti ini rally base rally, di atasnya white space biasanya work. At least ini dibutuhkan untuk memantulkan harga kembali ke area kita gitu ya. Oke, kasus Euro NZD kenapa nggak ambil yang tadi yang bagus Mas, yang area kedua? Apakah karena ada UFO yang atasnya ada EMA-nya 9-nya? Apabila di atas nggak ada UFO, hanya ada EMA, apakah Mas nggak akan ambil yang tadi kedua itu? Maaf, cuma buat tahu agresifnya. Alright, kita akan ke Euro NZD. Oke.
Apakah di kehidupan nyata di akun agresif saya akan ambil ini yang bawah? Yes, kalau saya trading Euro NZD saya akan ambil ini, Mas. Kalau saya trading Euro NZD dan agresif saya akan ambil ini. Kalau saya trading Euro NZD dan agresif saya akan ambil ini. Tapi saya nggak trading Euro NZD satu karena spreadnya 4, saya nggak suka. Spreadnya 4 saya nggak suka. Tapi secara lokasi dan struktur ini oke untuk agresif. Tapi jelas yang atas lebih higher probability karena yang atas ada EMA 9-nya, gitu ya. Mudah-mudahan menjawab. Kalau enggak ya pecah aja risknya jadi 2. Itu salah satu alternatif. Misalnya risk saya 1%, saya pecah aja 0,5% di sini, 0,5% di atas. Jadi itu supaya bayar tiket nonton aja daripada wah udah di marking ternyata work. Nah, bayar tiket nonton aja. Oke. Beda nggak fresh sama quick retest apa ya, Mas? Sama aja. Kalau quick retest kalau nggak fresh itu dia sudah masuk sampai ke body, biasanya nggak fresh. Apa ya batasan nggak fresh sama quick retest ya? Kalau quick retest tuh drop namanya quick retest ya langsung retest, Mas. Quick retest tuh nggak fresh benar. Tapi kalau retestnya jauh di kemudian hari itu beda cerita. Tapi kalau dia kissing UFO-nya itu juga second evidence. Makanya ekor yang masuk sedikit ke area itu second evidence, itu bukti bahwasanya di sini ada area UFO yang kuat gitu ya. Kalau kehidupan nyata masih ngambil proximal yang mana? Saya ambil yang tengah. Untuk USD chart tadi saya akan ambil yang tengah. Di kehidupan nyata saya akan ambil yang tengah. Karena di sini ini terlalu lebar. Saya akan ambil di sini dengan resiko nggak ke-fill. Saya siap tidak ke-fill gitu ya. Pembeda agresif dan konservatif cuma EMA 9 ya, Mas, di trading room-nya, Mas. Yes, di trading room saya pembedanya cuma EMA 9 karena saya baik agresif maupun konservatif. Supaya teman-teman tahu, kemarin udah saya bahas malam, kalau belum nanti nonton replaynya. Pembeda agresif dan konservatif buat saya satu adalah mau agresif mau konservatif saya harus PLN. Dua, mau agresif mau konservatif saya hanya mau DPD sama RBR. Tiga, mau agresif mau konservatif saya tidak suka di dalam white space. Jadi 3 ini yang saya hindarin. Yang harus ada PLN, DPD atau RBR, tidak di dalam white space. Kalau konservatif harus ada EMA 9-nya, agresif dekat-dekat EMA 9 oke. Kalau konservatif EMA 9 harus di dekat proximal. Bedanya itu. Itu buat saya. Sekali lagi itu adalah makanan saya. Tapi kalau rule-nya prediktif, saya ingatin kita akan trading pakai rule-nya prediktif. Rule-nya prediktif, satu, climate harus confirm. Current lebih kecil atau sama dengan STD. Ada UFO plus EMA 9 tanpa harus PLN, tanpa harus new low. Saran saya tambahkan new low atau PLN walaupun pakai rule-nya prediktif. Ya, walaupun pakai rule-nya prediktif, saran saya tambahkan new low dan PLN dan pertimbangkan white space, nanti itu akan menyelamatkan. Jadi kalau teman-teman mau yang cantik aja, mau auto climate, pokoknya climate-nya harus confirm dan harus valid, which is good gitu ya, tapi entry-nya akan lebih sedikit. Entry-nya akan lebih sedikit dan lebih akurat. Mas Erik kemarin punya data testing, kalau diambil semuanya TP1. TP1-nya kebetulan waktu itu pas 100% gitu ya, tapi entry-nya sangat jarang. Which is okay kalau teman-teman tipenya konservatif gitu ya. Saya akan ngasih proposal walaupun teman-teman pakai rule bakunya prediktif, RBD, DBR boleh diambil. Ya, kalau prediktif kan boleh DBD, boleh RBD, boleh DBR, yang penting ada UFO dan EMA 9. Saran saya tetap perhatikan new low, new high, gitu, sama perhatikan white space. Nanti kita akan bahas lebih detail di alumni white space gitu ya. Oke. Kalau Euro NZD airline saya ambil. Euro NZD saya akan ambil. Di akun agresif saya akan ambil yang bawah. USD CAD candle layout-nya punya wick panjang tetap diambil ya, karena masih base-nya masih square. Jadi saya masih kotak, saya masih ambil USD CAD. Oke. Coach, kira-kira daily ATR akan dipakai di pair yang mana? Di semua pair. Kalau dia hampat ke atas, saya akan pakai daily ATR. Pokoknya kalau di atas salah satu lah. Pokoknya kalau gini batasannya. Kalau climate saya weekly, batasan buffer saya 10% dari daily ATR. Kalau climate-nya weekly. Kalau climate-nya daily, saya akan pakai 5-7 pips seperti biasa ya. Oke. Mas, boleh digambarkan singkat yang dimaksud new low. New low itu, oke. Saya akan gambarkan. Tidak singkat nggak apa-apa nih. Saya akan gambarkan panjang. Ya. Saya gambar di sini aja. Jadi new low itu area UFO-nya. Saya akan bersihkan dulu semuanya. Jadi new low itu area UFO-nya harus break previous low atau previous high. Ya, jadi misalnya
Jadi kalau teman-teman punya area UFO di sini, ini UFO buy ya, saya bikin warna hijau. Sebisa mungkin dia nge-break high sebelumnya. Jadi kalau saya kasih line di sini, saya ganti jadi titik-titik. Ah, jadi dia nge-break previous high, namanya new high. Kalau buy saya harus ada new high. Sekali lagi itu saya ya, harus ada new high. Kalau sell berarti kebalikannya. Kayak gini, dia harus break previous low. Jadi dia break previous low. Jadi areanya bisa di sini. Kalau di sini berarti RBR biasanya. Kalau di sini berarti DBR biasanya di situ. Nah, ini DBR, RBR, dua-duanya oke. Kalau aturannya prediktif gitu ya. Kalau di sini berarti DBD. Saya kasih ini merah UFO-nya. Kalau di atas ini berarti RBD. Jadi new low new high itu adalah versi agresifnya PLN gitu ya. RBR, DBR gitu ya. RBD, DBD biasanya kayak gitu. Oke. Nah, ini new low dan new high. Oke. Nah, ini new low dan new high. Kalau kaki kirinya lebih pendek, namanya PLN. Jadi PLN itu gini. Saya akan tambahin satu lagi biar supaya teman-teman paham. Sebenarnya PLN cuma butuh 3, tapi PLN dia punya kaki kirinya lebih pendek. Nih kalau kayak gini, saya akan tambahin satu gitu ya. Ini, ya. Oke. Jadi kalau dia new low, kaki kanannya, ingat, kalau kayak gini namanya new high, ini bukan PLN. Kenapa? Karena kaki kanannya nggak oke. Jadi kalau saya kasih garis gitu ya, teman-teman, kalau saya kasih garis dari sini ke sini, saya hubungkan. Bentuknya begini, saya kasih warna lain, biar nggak bingung. Saya kasih warna apa ya? Kasih warna orange saja. Kurang jelas. Oke. Jadi dia kaki kanannya lebih tinggi, kaki kirinya lebih tinggi, ini namanya new high. Saya ketik-ketik di sini. Ini new high. Oke, di sini ini namanya new high. Ini namanya new low. Jadi yang membedakan new low, kaki kirinya lebih pendek. Kalau kaki kirinya lebih pendek, dia bukan PLN. Dia belum sah disebut PLN, dia masih new high. Nah, teman-teman saya lihat bentuknya begini. Kalau saya hubungkan garis-garisnya, bentuknya begini. Nah, sedangkan ini, saya akan geser ke sini. Nah, ini baru PLN. Kalau ini PLN. Ini PLN. Kalau PLN bentuknya seperti ini. Dia uptrend jelas ya kalau PLN seperti ini. Jadi PLN sama-sama dia harus break new high ya. Jadi harus break new high. Jadi kalau PLN break new high dengan kaki kiri lebih pendek, ini namanya PLN. PLN gitu ya, ini PLN. Biasanya areanya sama. Ini juga DBR di sini biasanya. Di sini ada RBR gitu ya. Oke,
gitu ya. Kebalikannya, PLN kebalikannya. Saya akan tambahin satu lagi gini. Supaya teman-teman tahu PLN gitu ya. Yang kita lihat cuma ininya PLN gitu ya. Dia tetap break new low gitu ya. Jadi PLN itu sebenarnya new low. Jadi tambahin. PLN juga new low PLN. Ya, biar teman-teman tahu. Di sini saya tulis new high PLN. Oke. Bedanya kalau PLN kaki kirinya di new low lebih tinggi. Oke. Saya kasih warna yang ini tadi kan. Jadi bentuknya lebih kayak tren, kayak jajaran genjang. Formasinya sama, biasanya di sini adalah RBD. Di sini, sorry. Di sini adalah DBD ya. Oke, teman-teman, mudah-mudahan ini membantu, mudah-mudahan ini sangat jelas gitu ya, mudah-mudahan ini jelas. Jadi dia harus area yang kuat adalah area yang taking previous pivot. Jadi dia break new high atau new low. Jadi dia akan lingkarin, jadi dia harus break. Ah ya. Sekali ini akan benar. Dia harus break nih, ini yang di break, makanya disebut new low karena dia break previous low gitu ya. Dia break ini, maka dia break previous low. Ya, dia break this high. Ini dia break this high. Jadi area yang bagus adalah area yang menembus previous high atau menembus previous low. Mudah-mudahan sampai di sini paham. Saya kasih waktu teman-teman untuk screenshot atau lakukan apapun dengan ini, atau saya akan screenshot aja. Saya akan copy, saya akan share ke chart teman-teman semua. Ke chat, dan saya akan share ke saya akan share ke Survival to Mastery Batch 2. Alright. Oke, sampai di sini teman-teman cukup jelas untuk new low dan new high. Sepertinya coach akan ngajar harmonic pattern nih. Enggak sih, ini enggak harmonik sih. Saya dari dulu juga kayak gini, PLN. Saya udah ngomongin PLN dari kapan tahu kayaknya. Ini bukan harmonik. Ya, mungkin ada bagiannya harmonic pattern sih, cuman saya dulu dapat dari Todd Davis. Todd Davis sih kayaknya belajar harmonik. Tapi itu juga ada di kurikulum bakunya OTE, itu ada di core strategi. Itu ada di core strategi juga, terus itu juga ada di Jeff Manson juga ngajar yang sama. Wait a second, trading JM kalau nggak salah, zoning. Ini bukan, not this one. Ini ada. Nah, ini teman-teman bisa lihat ini. Ini juga diajar sama Jeff Manson. Oke. Jadi ini biasanya rally base drop, drop base drop, drop base drop, dia harus break this low. Ya, kalau ini namanya PLN gitu ya. Kalau ini PLN karena kaki kanannya lebih tinggi, kaki ini bukan PLN. Ini kaki kanannya lebih rendah. Jadi ini PLN, ini new low, PLN new high. Silakan di screenshot teman-teman, atau saya akan screenshot. Saya akan screenshot dan saya akan kirim ke teman-teman semua. Saya screenshot, saya copy, saya akan kirim ke sini, ke chat, dan saya akan kirim ke Survival to Mastery Batch 2. Boom. Mantap, ada durainya. Mudah-mudahan membantu. So far teman-teman, cukup jelas untuk PLN new high new low. PLN new high new low cukup jelas.
Coach untuk XAUSD dan oil kita pakai daily ATR ya. Boleh pakai daily ATR. Boleh pakai daily ATR untuk XAUSD dan oil. Saya nggak trading XAUSD dan oil di MT4 soalnya. Oke, Mas Philbert. Mau tanya nih Mas, apakah ini white space bukan? Oke, saya akan klik punya Mas Philbert. Enggak, ini enggak white space. Ini enggak white space, Mas. Ini masih oke, ini masih oke, ini tidak disebut white space. Karena kirinya masih kosong. Ini drop base drop, sebelah kirinya ini clean. Sebelah kirinya clean. Kalau ini white space. Ini USD Yen 144. Saya akan buka. Oke, di sini 144. Mana 144? USD JP JPY. Ini nggak white space ya, ini nggak white space karena kirinya clean. Jadi ini nggak white space, yang white space tuh ini. Jadi kalau kita punya UFO sebelah kirinya kayak gini, dia ditembus gitu aja. Kalau teman-teman realize, nyadarin ada UFO-nya di sini. Ini ada rally base rally yang formasinya oke, secara struktur oke, tapi di dalam white space, jadi nggak oke. Jadi itu. Ini drop base dropnya valid, gitu ya. Drop base dropnya tidak white space. Justru ini ada white space-nya, jadi which is good. Ini white space. Alright. Jelas Mas. Coach mau tahu, masih ada legging pendek di base yang dekat pivot, apa tetap masuk DBR atau RBD? Mas Edi Gunawan, sampean harus kasih contoh. Jadi oke, sekarang saya akan bahas bedanya RBD sama DBR. Ini udah selesai, ini udah teman-teman catat ya, saya udah screenshot. Saya akan ganti ke sini. Jadi, ntar Mas Henny lagi ngirim logo ke saya. Kayaknya tadi dia mau bikin logo, saya kenalin sama Mas Diki. Anyway, tadi mau bahas apa saya? Mau bahas RBD sama DBR. Ingat, RBD sama DBR buat saya bukan struktur candle per candle. Jadi RBD sama DBR itu bukan ditentukan dari legging base layout-nya. Sekali lagi ini saya. Kita lihat aja, kalau harga datang dari atas, terus sideways, terus drop, namanya drop base drop. Jadi saya lihat bentuknya, bukan struktur candle per candle. Kalau harga datangnya dari bawah, terus dia basing, terus dia ke bawah, namanya RBD. Kalau dia harga datang dari bawah, kemudian basing, kemudian ke atas, namanya RBR. Kalau dia harga datang dari atas, kemudian basing, kemudian naik ke atas, namanya DBR. Jadi yang dilihat adalah arah dari harganya, strukturnya, bukan individual candle per candle. Sekali lagi ini saya ya, ini adalah saya ya, saya pakai ini. Jadi mau dia leginya, walaupun dia leginya posisinya rally base rally, kalau di sini tetap DBR buat saya. Walaupun ini kelihatannya rally base drop, tapi kalau bentuknya begini, maka RBR. Jadi yang dilihat adalah arahnya, bentuknya. Jadi struktur DBR, RBR itu strukturnya. Struktur itu bukan individual candle per candle, sekali lagi adalah strukturnya. Selama dia drop, terus dia nyamping, terus dia drop, maka drop base drop. Kalau dia rally, terus dia nyamping, terus dia drop, namanya rally base drop. Kalau dia rally, terus nyamping, terus rally, namanya rally base rally. Kalau dia turun, terus nyamping, terus naik, namanya drop base rally. Jadi ini yang dilihat adalah chartnya. Jadi kalau teman-teman kayak gini, ini kan datang dari bawah, baru drop, berarti rally base drop. Kalau dia dari atas berarti drop base drop. Sekarang GBP/CAD naik lagi. Ini kayak gini tetap rally base drop, tapi masih oke. Tapi ini bentuknya A. Kalau drop base drop di tengah. Jadi yang dilihat adalah strukturnya. Jadi kalau saya pengen pakai chart, let me see. Kalau saya rubah ini jadi line chart, mana line chart. Nah, jadi kayak gini teman-teman. Yang dilihat kayak gini aja. Kalau dia di atas sini ya berarti rally base drop. Di sini ya drop base rally. Kalau di tengah sini pasti rally base rally.
Kalau di atas ini rally base drop. Jadi yang dilihat adalah seperti ini. Jadi kok kayak gini, misalnya saya ke chart lain deh, misalnya AUD NZD, ngacak aja. AUD NZD gitu ya, kayak gini. Terus saya aktifkan indikator gitu ya. Aduh, saya nggak punya auto YFO di sini. sorry. Saya akan ke sini aja, misalnya saya akan rubah chartnya menjadi line gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat, gampang. Kalau di sini, ini drop base drop. Di sini, rally base rally. Di bawah sini, drop base rally. Gampang toh? Ini drop base drop. Yang atas, rally base drop. Kalau ada zone di sini, berarti rally base drop. Kalau ada zone di sini, misalnya, ini zone ini datang dari atas. Drop base drop. Ini drop base drop. Kalau di sini, rally base drop. Gitu ya. Mudah-mudahan nangkep. Kalau kayak gini drop base rally, ini udah pasti drop base rally. Ini drop base rally. Drop base rally ya. Kalau ini dari bawah rally base rally. Jadi pokoknya lihat dari atas apa dari bawah. Itu pembeda rally base rally, drop base drop atau drop base rally. Mudah-mudahan nangkap teman-teman. GBP USD 55 termasuk apa? Kita lihat. GBP USD 55 ini dari atas, drop is drop. Dari atas, drop is drop. Walaupun pada akhirnya ya nggak ada 100% benar atau salah sih. Kalau ragu ya nggak. Ini kan dari atas nih, drop is drop. Kalau di sini baru rally base drop. Ya, jadi gampangnya gitu. Candle. Oke. So far teman-teman clear? Drop is drop, rally base drop. Mas NZD USD di weekly H4 terlalu lebar nggak? Oke, saya akan lihat NZD USD. NZD USD yang ini, oh sih. Ini kalau overlapping semua kelebaran. Kalau overlapping semua kelebaran. Kalau ini teman-teman ambil overlapping jadi kelebaran. Yes, kelebaran. Kalau diambil overlapping kelebaran. Oke, thank you teman-teman semua. Udah 1,5 jam. Mudah-mudahan teman-teman dapat pemahaman lebih hari ini. Satu terakhir, pertanyaan terakhir sebelum kita selesaikan. Ini Euro NZD H4. Oh, Euro NZD 21 kayak gini boleh nggak? Buat saya masih oke. Selama bentuknya drop, base, drop, dan clean, saya sikat walaupun candlenya terlalu banyak. Ini. Saya akan buka di sini aja. Euro NZD. Lagi disclaimer, Euro NZD 21 saya tidak entry Euro NZD 21 menit karena sekali lagi karena apa? Karena spreadnya kelebaran buat saya. Sekali lagi kan ukurannya masing-masing. Ini teman-teman, ini adalah good zone. Ini struktur dari good zone. Structure wise oke. Walaupun jumlah candle dalam base-nya kebanyakan saya nggak terlalu peduli sama jumlah candle di dalam base. Sekali lagi saya peduli bentuk. Yang saya pedulikan adalah bentuknya. Saya udah bilang berkali-kali yang saya pedulikan adalah struktur. Struktur itu bentuknya. Selama dia drop, terus dia base, terus dia drop, dan base-nya cenderung square, teman-teman bisa lihat ini base-nya cenderung square gitu ya. Cenderung kotak lurus, cenderung penuh terisi, ini oke. Ini informasi yang oke. Structure wise ini oke. Kalau saya agresif, dan ini bukan Euro NZD, kalau saya nemu kayak gini, saya akan sikat. Di akun agresif saya akan sikat. Sekali lagi kalau akun agresif ya. Akun konservatif nunggu EMA 9. Mantap teman-teman, Mas Riza aman ya. Jadi karena masalah candle ini kan, jumlah candle ini kan cuma masalah time frame. Kalau saya naikin ke 120, candlenya jadi dikit. Kalau di 60, candlenya lebih banyak. 60, candlenya lebih dikit. Kalau di 90, candlenya lebih dikit lagi. Jadi jumlah candle dalam base itu nggak signifikan. Yang penting adalah strukturnya, bentuknya. Dia drop, dia base, dia drop, dan base-nya itu seperti yang udah saya bahas. Saya mau base-nya square, ya. Saya udah pernah bahas sebelumnya. Saya mau base-nya kotak, ya, square. Kalau base-nya square kayak gini, oke. Cakep, ya. Atau base-nya melandai, kalau untuk sell, gitu kayak gini juga oke. Jadi square oke, melandai oke. Jadi saya akan bikin square dulu.
Saya akan luruskan. Oke. Ini kalau merah gitu ya. Ya. Saya akan, oke, ini begini. Saya akan tarik satu di bawah. Ini nggak jadi selesai-selesai, saya nambah terus ya. Teman-teman harus nambah nih bayarnya kayaknya. Saya jauhin ini yang no. Jadi kalau di bawah UFO hijau, kalau UFO merah square kayak gini oke. Yang paling ideal adalah melandai kayak gini, ini ideal. Ini oke. Kalau dia kayak gini meninggi, yang ketinggian lah. Ini no gitu ya. Saya tulis di sini yes. No. Kalau rally base rally berarti idealnya gini, idealnya begini. Begini oke. Begini no. Ini saya kasih garis pembatas. Biar nggak salah. Saya ketik di sini UFO cell. Akan sejelas mungkin supaya tidak ada dusta di antara kita. Hey, sampai di sini clean. Nambah lagi Manas. Ibarat Avenger ini Mas, nagih nontonnya. Nambah guys. Mas Nadar. Ini gimana Mas? Oke. Ini masih oke. Problemnya dekat pivot. Rally base drop. Jadi tidak ideal tapi oke. Rally base drop. Ini informasinya drop base drop clean. Structure wise masih oke. Gitu, masih oke. Strukturnya masih oke dan nggak ada masalah. Ini nggak ada masalah kok. Ini nggak ada masalah. Cuman karena climate-nya expired, areanya so-so, ya hati-hati ya. Jadi teman-teman harus punya komplement. Jadi semua itu kan masalah scoring, teman-teman. Jadi odds enhancer itu masalah scoring. Jadi saya akan jelasin sedikit tambahan. Odds enhancer itu scoring. Kalau saya kehilangan skor di satu area, saya pengen dapetin skor dari tempat lain. Oke, ingat. Jadi trading itu odds enhancer itu cuma masalah scoring. 21. Jadi trading itu masalah scoring. Iya, jadi panjang dia. Jadi trading itu masalah scoring. Kalau saya kehilangan satu skor, saya harus dapetin skor dari tempat lain. Oke, misal. Kan semuanya ada skornya tuh. Climate itu skor. EMA 9 itu skor. PLN itu skor. BBD, good structure. BBD atau RBR good structure itu skor gitu ya. Lagi white space itu skor. Jadi semuanya ada skornya teman-teman. Kalau semuanya jelek, saya nggak mau ambil. Tapi misalnya climate-nya sudah expired, let's say climate well prepared. Kan saya punya minus 1 tuh, saya kehilangan climate sebagai scoring. Tapi kalau ada EMA 9-nya, ada PLN-nya, good formation di luar white space, saya masih sikat karena masih punya banyak skor. Oke. Climate-nya expired, tapi EMA 9 oke, PLN oke, DBD RBR good structure oke, di luar white space saya tetap akan sikat karena saya masih punya skor yang lain. Oke. Misal, kita kehilangan EMA 9, boleh nggak? Boleh, tapi climate-nya bisa mungkin oke, PLN, DBD RBR good structure, white space oke. Ya minimal saya punya 3 lah. Kalau saya kehilangan 2 skor masih oke lah. Kalau agresif gitu. Kalau konservatif idealnya punya semua kan. Tapi at least 3 dari 2 harus checklist. Minimal PLN, DBD, RBR, good structure, EMA 9 atau white space. Di white space boleh nggak? Boleh. Selama DBD, RBR, PLN, EMA 9, climate yang confirm white space boleh nggak? Boleh, masih layak dibayar.
masih layak ditunggu. Ingat, risk pribadi adalah berapa angka yang teman-teman rela bayar untuk nonton film ini bagus apa enggak gitu ya. Nambah lagi materi hari ini. Ini materinya bagus. Saya merasa harus nge-share replaynya ke teman-teman alumni dan Survival to Mastery Batch 1. Good coach, kalau kasus Euro NJD tadi pair lain udah dibahas ini kan, sudah dibahas. Saya akan ambil di akun agresif. Saya akan ambil dua-duanya. Kalau agresif saya akan ambil dua-duanya. Kalau konservatif cuma ambil yang atas. Mas Edi Gunawan. Kalau agresif saya ambil dua-duanya. Kalau konservatif saya cuma ambil yang atas. Oke? Aman ya teman-teman? Thank you. Sudah 1 jam setengah. Saya tidak akan nambah lagi. Please pertanyaan disimpan untuk besok. Mudah-mudahan malam ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka, please share apa yang teman-teman rasakan. Bukan nge-share materinya, nge-share aha momennya. Teman-teman boleh nge-share aha momennya di Instagram. Tag saya di Instagram @duyananggara. Saya Duyan Anggara pamit dan sampai ketemu di live berikutnya. See you in another live and bye-bye.